Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Anugrah dengan NIM L1A12001. Dalam video ini akan menjelaskan tentang zat pertumbuhan-tumbuhan. Langsung saja kita mulai. Sitokinin. Terdapat rumusnya seperti berikut. Penemuan sitokinin Gottlieb Haberland tahun 1913 melaporkan senyawa yang belum diketahui yang mampu menstimulasi pembelahan sel. Pada tahun 1940-an, Johannes van Overbeek mencatat bahwa embrio tanaman tumbuh lebih cepat ketika diberi air kelapa. Tahun 1950-an, Volker Skog dan Carlos Miller mempelajari pengaruh auksin terhadap pertumbuhan tembakau pada kultur jaringan. Ketika auksin ditambahkan ke medium artifisial, sel-selnya membesar tetapi tidak membelah. Miller menambahkan air kelapa, sel-sel tembakau mulai membelah. Miller kemudian menemukan penambahan basa purin DNA adenin menyebabkan sel pembelah. Miller, Skog, dan tim kerjanya mengisolasi faktor tumbuh tersebut yang bertanggung jawab untuk pembelahan sel tersebut dan menyebutkan kinetin yang termasuk dalam grup sitokinin. Tahun 1964, sitokinin alami diisolasi dari jagung disebut zeatin. Semua sitokinin sintesis dan alami secara kimia sama dengan adenin. Sitokinin bergerak pada xilem, floem, dan sel-sel parenkim dengan nonpolar. Sitokinin dijumpai pada Angiospermae, Gymnospermae, lumut, dan pakis. Pada Angiospermae, sitokinin diproduksi pada akar, biji, buah, dan daun muda. Pengaruh sitokinin pertama kali ditemukan pada tembakau, merangsang pembelahan sel dan pertumbuhan tunas, menghambat pembentukan akar. Oleh karenanya, sitokinin sangat berguna pada proses kultur jaringan di mana dibutuhkan pertumbuhan yang cepat tanpa pembentukan perakaran. Secara umum, konsentrasi sitokinin yang digunakan antara 0,1 sampai dengan 10 mg per liter per mol. Pengaruh sitokinin berikutnya adalah merangsang pembelahan sel, morfogenesis, perkembangan tunas lateral, dan menunda penuaan. Sitokinin dikombinasikan dengan auksin merangsang pembelahan sel dan diferensiasi sel. Sitokinin terutama produksi pada meristem ujung akar dan transport ke seluruh tubuh-tumbuhan, menghambat pembentukan akar lateral. Auksin merangsang pembentukan akar lateral. Interaksi sitokinin dan auksin pada jaringan kalus tembakau. Organogenesis sitokinin dan auksin mempengaruhi organogenesis. Bila rasio sitokinin atau auksin tinggi, cenderung pembentukan tunas. Jika rasio sitokinin auksin rendah, cenderung pembentukan akar. Asam absisat, absisic acid atau ABA. Berikut pada rumus kimianya. Pada tahun 1940-an, para saintis mulai mencari hormon yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan, disebut dormin. Pada 1960-an, Philip Waring menegaskan bahwa aplikasi dormin ke kuncup akan menyebabkan dormansi. F.T. Adicott menemukan bahwa zat ini merangsang absisian buah kapas. Ia menamai zat tersebut absisin. Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa etilen dan bukan absisin yang mengontrol absisi. Absisin terbuat dari karotenoid dan bergerak nonpolar melalui jaringan tanaman. Asam absisat adalah penghambat pertumbuhan, merupakan lawan dari giberelin. Hormon ini memacu dormansi, mencegah biji berkecambah, dan menyebabkan gugurnya daun, bunga, dan buah. Secara alami, tingginya konsentrasi asam absisat ini dipicu oleh adanya stres oleh lingkungan, misalnya kekeringan. Asam absisat berperan dalam proses perontokan daun. Pengaruh asam absisat penghambat pertumbuhan menyebabkan
menutupnya stomata, diproduksi untuk merespon stres. Asam absisat diproduksi pada daun dan buah yang tua, menekan atau mencegah pertumbuhan tunas dan penuaan daun, berperan penting dalam mengontrol dan membuka dan menutupnya stomata. Etilen. Berikut rumus kimia dari etilen. Etilen merupakan senyawa unik dan hanya dijumpai dalam bentuk gas. Penemuan etilen pada tahun 1800 diakui bahwa lampu jalan yang membakar gas dapat menyebabkan tanaman di dekatnya pendek, batangnya tebal, dan menyebabkan daun rontok. Pada tahun 1901, Dmitri Nekrolov mengidentifikasi bahwa produk sampingan dari pembakaran gas adalah gas etilen, bahwa gas ini dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ergin menunjukkan bahwa gas yang sama secara alami diproduksi oleh tanaman dan itu menyebabkan pematangan lebih cepat banyak buah. Sintesis etilen dihambat oleh karbon dioksida dan membutuhkan oksigen. Fungsi dan sifat etilen. Etilen berbentuk gas, banyak ditemukan pada buah yang sudah tua. Merangsang pemasakan atau pematangan buah, menyebabkan epinasti, melengkungnya daun ke bawah, merangsang penuaan, dan menghambat pembungaan pada hampir semua spesies kecuali pada nenas, nanas, mangga, dan bromeliad. Tunas mentimun yang diberikan etilen meningkatkan bunga betina, sedangkan yang diberikan giberelin menjadi bunga jantan. Tanaman sering meningkatkan produksi etilen sebagai respon terhadap stres dan sebelum mati. Sekian dan terima kasih penyampaian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.